Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana karena nikmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesehatan hingga saat ini. Saya Khalifah Nur Rahman Arianto, mahasiswa PAI Universitas Muhammadiyah Jember, ingin mempresentasikan tentang pengertian usul fikih. Syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Keseluruhan aspek kehidupan kaum muslimin telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini selalu didasarkan kepada Al-Quran yang mengaplikasiannya dicontohkan sunnah Rasulullah SAW. Dalam setiap zaman, kehidupan manusia yang dinamis selalu menemui perkembangan dan perubahan. Umat Islam melalui metode ijtihad mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi. Ijtihad inilah yang kemudian melahirkan fikih. Permasalahannya adalah kitab-kitab fikih klasik yang ditulis oleh para ulama pada zamannya belum membahas persoalan-persoalan kontemporer yang muncul saat ini. Sementara ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW juga tidak menjawab persoalan kontemporer tersebut secara jelas. Pengertian usul fikih secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Usul secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata aslun, yang berarti asal, pokok atau pondasi, yaitu sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Itu adalah etimologi dari kata usul. Sedangkan fikih secara bahasa bermakna fahmun, yang artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pengarahan akal pikiran. Usul fikih ialah dalil-dalil penyusun fikih dan metode untuk sampai pada dalil-dalil tersebut secara global. Usul fikih merupakan seperangkat dalil-dalil atau kaidah-kaidah penyusunan hukum fikih serta metode-metode yang harus ditempuh agar kita bisa memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam untuk bisa memformulasikan sebuah hukum, khususnya terkait sebuah persoalan kekinian. Menurut Imam Al-Ghazali, usul fikih hanyalah sebuah istilah untuk dalil-dalil dari hukum-hukum syariat. Jadi, hukum-hukum syariat itu masih secara global, belum terperinci. Tujuan dari ilmu usul fikih ini adalah hendaknya mencapai menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syarak yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syarak yang bersifat amali yang ditunjukkan oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah usul serta bahasanya, itu dapat dipahami nas-nas syarak dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa yang dirumuskan ulama. Manfaat belajar usul fikih adalah memecahkan masalah hukum kontemporer dan mengkaji ulang ijtihad ulama terdahulu. Jadi manfaatnya adalah untuk memecahkan hukum yang terjadi saat ini dan mengkaji ulang pendapat-pendapat ulama terdahulu agar bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Contoh kaidah usul fikih di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang haram untuk dikerjakan. Contohnya mengambil riba atau upah adalah perbuatan jahat, jadi tidak boleh memakan uang riba. Yang kedua, mengambil upah dari tukang ramal, jadi tidak boleh untuk bertanya kepada peramal dan selainnya. Yang kedua adalah hukum asal pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan, yaitu memakan daging jerapah diperbolehkan, sebagaimana Al-Subki berkata sesungguhnya memakan daging jerapah hukumnya mubah. Contoh kaidah
adalah memakai wangi-wangian sebelum melaksanakan ihram. Tetapi wanginya bertahan sampai waktu ihram, maka tidak dikenai fidyah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.